Kali ini adalah kita akan mengajukan satu kasus yang terjadi pada tanggal 7 kendaraan bermotor yang terjadi di Hotel HK Semarang. Namun sebelum kami persilakan untuk menyaksikan tayangan dari CCTV atas kejadian dimaksud. Kami persilakan. Korban atas nama Zainal Arifin itu menitipkan kendaraannya dari gerak-gerik kemudian tingkah laku. Ya, kronologinya jadi awal mula saya berpikir mendapatkan modus seperti ini karena sebelumnya beberapa waktu yang lalu saya pernah menginap juga di hotel dan mendapat kejadian yang sama. Jadi ketika saya menitipkan mobil di valet, ada salah satu teman saya untuk meminjam mobil saya tanpa izin dan itu berhasil. Nah, makanya pada saat kejadian ini ketika saya hilaf, saya coba mempraktekkan hal dengan modus yang sama. Jadi pertama saya masuk ke lobi hotel, lalu naik ke area cafe hotel, saya ambil duduk posisi di balkon yang menghadap ke area parkir. Di sana saya memperhatikan beberapa unit mobil yang terparkir dan salah satunya itu adalah mobil Toyota Innova ini. Saya lihat dari beberapa mobil yang terparkir, hanya Toyota Innova ini yang terlihat plat nomornya. Dari situ saya menghafalkan plat nomor tersebut. Ketika sudah mantap, saya turun ke bawah dan langsung berbicara kepada petugas valet untuk meminjam kuncinya. Yang saya katakan hanya saya meyakinkan petugas valet bahwa saya memang benar-benar sebagai pemilik. Jadi saya ketika menghampiri seperti terlihat di CCTV, saya hanya menyampaikan ke petugas valet bahwa saya ingin membawa mobil Toyota Innova warna abu-abu dengan plat nomor sekian-sekian-sekian untuk keperluan KTM. Lalu petugas valet tersebut menanyakan di mana karcis parkirnya. Saya menyampaikan bahwa karcis parkir masih ada di atas dan saya hanya pergi untuk KTM sebentar. Ya, setelah itu diberikan kuncinya. Mungkin seperti itu gambarannya. Rencana harus jual, Mas? Enggak, Pak. Rencana mau tak pakai sendiri. Berapa kali? Baru sekali, Pak. Mau kerjanya apa? Saya freelance, Pak. Freelance. Iya, terakhir saya di proyek di kawasan industri Wijaya Kusuma, Pak. Setelah mengambil kendaraan ini, kamu bawa kemana? Saya bawa ke rumah sakit Coba RSUD. ceritakan secara detail persiapanmu menuju ke hotel, kemudian setelah itu kamu ngapain? Untuk menuju ke hotel, kronologi dimulai kurang lebih pukul 8.30. Saat itu memang saya kondisi sedang ada kesulitan ekonomi. Saya berputar-putar tidak tahu arah hingga melewati di depan Hotel HK. Nah, di depan Hotel HK itu baru terlintas niat saya untuk mengambil atau mencuri mobil sebagaimana yang saya sampaikan di awal karena pernah mendapat. Oke, pertanyaan saya. Tadi kan alasanmu hanya akan digunakan sendiri. Betul, Pak. Tapi barusan kau bilang karena kesulitan ekonomi. Betul, Pak. Bukannya kalau pakai mobil butuh bensin, butuh apa, butuh tol dan seterusnya? Ya, mohon izin, Pak. Jadi ya kesulitan ekonomi itu karena memang saya sedang tidak ada pekerjaan, Pak. Dan saya memiliki. Berarti kan niatnya mau dijual, mau dipakai sendiri? Mau dipakai sendiri, Pak. Karena saya memiliki hutang di luar dan ketika saya. Maksudnya begini ya, apa kaitan antara pencurian mobil, Di sini. banyak hutang? Saya izin cerita dulu, Pak. Jadi ketika saya pikir akan saya pakai sendiri itu saya akan gunakan untuk narik ojek online, Pak, lewat aplikasi karena saya punya aplikasi Gokar. Dan ketika saya memiliki kendaraan mobil itu, saya akan meyakinkan kepada orang yang saya mempunyai utang kepada orang tersebut, meyakinkan bahwa saya bisa bayar karena saya ada kendaraan mobil ini. Mungkin gitu, Pak. Oke, itu kawan-kawan ada pertanyaan? Teman-teman atau kawan-kawan yang berprofesi menangani parkir valet dan sejenisnya itu lebih hati-hati, jangan mudah percaya
bahwa yang mengambil kendaraan itu harus dilengkapi dengan bukti. Kalau misalnya kartu valetnya ketinggalan, mungkin bisa menanyakan STNK-nya, bisa juga seperti itu untuk sebagai bukti atau klarifikasi bahwa memastikan kendaraan itu betul-betul diambil oleh pemiliknya. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.